Sempat saya udah nggak percaya sama Allah teh. Pada tahun 2011 itu karena banyak ujian, saya sampai selesai sama istri juga gitu kan. Nah saat itu kan saya nggak ada penghasilan teh. Setelah saya udah resign kerja, saya nggak ada penghasilan. Saya coba ngamen teh. Perjalanan itu mau ke arah ke Lebak Bulus itu, kok tiba-tiba saya dibangunin sama kondekturnya itu, kok Lebak Bulus beda terminalnya, saya bilang gitu kan. Gerakan santri sama semua teh, ngikutin. Oh saya kaget, saya bilang gitu, ini suara tapi nggak ada wujud gitu. Allahu Akbar. Akhirnya saya dengan refleks ngikut gitu teh sampai selesai. Kamu nggak pulang-pulang setahun tuh. Hah? Serius setahun teh. Oke. Saya balik 2012. Padahal di sana cuma 7 hari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi nih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Terima kasih buat kalian yang sudah komen-komen support, komen-komen yang baik. Nah, buat kalian yang mau jadi narasumber, boleh langsung hubungi admin aku. Nanti ada beberapa admin aku yang ngechat kalian. Kalian mau jadi narasumber di studio kah? Atau mau jadi narasumber yang ikut ke tempat penelusuran? Nanti boleh discuss sama admin-admin aku. Nah buat kalian yang masih nanyain bagaimana sih teh caranya konsultasi, penanganan, ngundang Teria atau datang ke tempat praktek Teria. Nah itu hubunginya dua admin aku, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Kalian screenshot, kalian chat, slow respon teh, nggak direspon-respon atau belum direspon, chat lagi aja karena belum tentu jodohnya hari itu. Siapa tahu besoknya jodohnya. Berpikir positif ya. Oke, kali ini kita akan kenalan sama narasumber kita malam ini. Siapa namanya, tinggalnya di mana, ada kejadian apakah yang beliau alami, tanggal berapa atau bulan apa, tahun berapa, kita tanya pengalamannya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Boleh kenalan dulu, Abang, siapa namanya, tinggalnya di mana, sok ke sahabat mistis. Siap. Assalamualaikum, nama saya Yudhistira. Saya tinggal di Citayam, Depok teh. Oke, berarti masih tetangga saya ya. Siap teh. Nih kayak rata-rata nih kalau bintang tamu lagi Depok mulu. Dapetnya Tangerang mulu. Teh. Tapi nggak jauh ya ke sini ya. Alhamdulillah enggak teh. Oke. Bang Yudis, kali Siap. ini mau menceritakan pengalaman pribadi Abang langsung atau orang lain, Bang? Perjalanan hidup saya teh. Oke, boleh dimulai dari tahun berapa perjalanan hidup itu? Boleh, silakan. Kejadiannya di tahun 2011 teh. Oke. Tepatnya kalau nggak salah di bulan November saya. Sempat saya udah nggak percaya sama Allah teh. Pada tahun 2011 itu karena banyak ujian, saya sampai selesai sama istri juga gitu kan. Akhirnya udah nggak inget sama Allah, udah masa bodoh lah teh. Saya sama Allah tuh udah ujian terus. Saya sholat pun percuma, diuji begitu terus, begitu dan begitu. Saya nggak mau, gimana caranya nih, saya bilang gitu, saya harus bangkit gitu kan. Sampai orang tua nanya ke saya, kenapa kamu udah selesai sama istri, terus kenapa kamu nggak kerja lagi gitu. Saya bilang nggak tahu lah Bu, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak ngerti lagi harus gimana. Nah saat itu kan saya nggak ada penghasilan teh. Setelah saya udah resign kerja, saya nggak ada penghasilan. Saya coba ngamen teh. Saya ngamen dari Lebak Bulus ke Kampung Rambutan. Terus gitu tiap hari gitu teh. Pada suatu saat tuh saya mau pulang teh, ngamen dari Kampung Rambutan mau ke Lebak Bulus, mau arah pulang lah gitu. Tapi saya naik bis itu, saya nggak ngamen teh. Yang saya bingung, saya nggak ngamen, saya cuma duduk, pegang gitar dan tertidur. Perjalanan itu mau ke arah ke Lebak Bulus itu, kok tiba-tiba saya dibangunin sama kondekturnya itu, kok Lebak Bulus beda terminalnya, saya bilang gitu kan. Ini bukan terminal Lebak Bulus, saya bilang.
Saya turun, kok ini bukan Kuantas Bima, nih bis besar, saya bilang gitu. Dan saya turun di Berandang Siang Bogor teh, Oke. terminal. Oke. Di terminal Berandang Siang, Berenang siang. saya pikir apa saya salah naik bis gitu tadi Ah. kan. Karena kecapean mungkin teh kan. Saya nggak terlalu pusing lah masalah itu dah. Akhirnya saya putuskan buat ngopi dulu di situ teh. Di dekat-dekat terminal saya ngopi dulu sambil main gitar. Udah selesai saya ngopi, saya balik lagi ke terminal. Saya mau pulang teh, dari Berandang Siang mau ke Lebak Bulus gitu kan, mau ke Kampung Rambutan dulu ke Lebak Bulus gitu. Nah pas saya naik bis, saya pastikan itu Kampung Rambutan. Saya duduk lagi teh dan nggak ngamen. Saya duduk, tertidur lagi teh, tertidur. Terus sampailah di terminal, saya dibangunin sama keneknya. Bang, udah sampai kata dia gitu kan. Saya, kok ini bukan di terminal Kampung Rambutan, saya bilang, kecil banget saya bilang gitu kan. Nggak besar kayak terminal Kampung Rambutan, ternyata di Sukabumi teh. Hah? Padahal sudah memastikan itu ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan bis itu. Oke, Dan oke. saya turun itu bukan dari bis teh, Lalu? dari L. Oke. Mobil L, turun di Sukabumi. Oh saya bilang makin jauh ini dari rumah. Bingung kan teh saya bilang. Akhirnya saya putusin daripada saya naik ini nanti salah lagi. Saya nanya sama orang. Saya bilang, Pak maaf saya bilang gitu kan. Saya dari Bogor nih, saya bilang gitu. Saya mau pulang ke arah Bogor, ke arah mana ya, saya bilang gitu. Lurus aja kata dia gitu. Oh ya udah. Saya jalan kaki, rencana saya mau sambil ngamen gitu teh ke rumah-rumah, tapi saya lihat rumahnya biasa gitu teh. Nggak mungkin juga saya ngamen ke sini gitu kan. Saat itu jam berapa? Saat itu kalau nggak salah sebelum maghrib lah teh. Masih sore lah. Masih sore lah gitu kan. Saya jalan kok makin jauh dalam hati saya gitu teh kan. Saya nanya, Pak ini arah mana ya? Saya bilang gitu kan. Arah Bogor bukan? Wah ini mah arah Sukabumi. Kata dia gitu kan. Mau kemana? Mau ke Bogor Pak, saya bilang gitu. Wah ke arah sana, Bogor mah. Tadi dari sana sudah diarahin ke sini dong. Udah jauh teh, beberapa kilo saya jalan. Akhirnya ketemulah di musola teh. Di salah satu kampung ada musola di pertigaan itu. Saya coba berhenti di situ sejenak teh gitu kan. Pengen ngilangin rasa capek saya gitu. Saya habis ngamen sambil saya tunggu uang hasil ngamen saya. Alhamdulillah dapat 130.000 waktu itu kan teh. Saya beli kopi, beli makanan lah gitu teh. Ke warung, nggak jauh dari musola itu. Saya taruh gitar di musola, saya jalan ke warung. Beli kopi lah saya. Habis selesai beli kopi, saya balik lagi ke musola gitu teh. Habis balik lagi ke musola, ada yang mau sholat maghrib teh. Datang tuh 3 anak kecil. Datang dia bilang, ayo sholat kata dia gitu kan. Ya silakan duluan aja dek, saya bilang gitu. Saya nggak ngirauin dia. Dalam hati saya nih teh, gue sholat aja percuma. Ya. Saya bilang gitu. Masih dengan fase itu. Dengan fase itu saya, Allah nggak bakalan denger sudah aku ngapain, saya bilang gitu kan. Gue sholat, gue ngaji aja begini, ujian gak kelar-kelar, yang ada malah ditambah terus, dihantam terus, saya bilang gitu. Selesai sholat, dia keluar teh. Saya pulang dulu kata dia gitu. Bertiga tuh pulang teh. Saya capek, saya tidur lah di situ teh di musola itu. Pagi saya bangun tuh. Tahu-tahu udah jam 5:30 gitu teh. Ya udah ke warung lagi biasa teh, saya beli kopi lagi, beli roti gitu kan. Dan yang saya heran, saya nggak mau bangun dari situ teh, nggak mau henggang dari musola itu. Jadi kayak nyaman aja duduk di situ Pak. Tapi nggak sholat gitu. Dan nggak ada diusir lagi. Nggak diusir lagi sama warga di situ gitu. Nah saya bilang, kok uang udah makin sini makin habis nih teh, gitu kan? Udah berhari-hari, udah 3 hari atau kalau nggak salah di situ tuh 4 hari gitu. Datang lagi teh anak kecil itu. Pokoknya setiap mau sholat lohor itu pasti datang tuh. Udah mulai datang tuh dia. Sholat, saya nggak mau tetap. Pada suatu hari uang saya udah habis, tinggal beberapa ribu lagi. Saya pikir saya harus pergi dari sini. Karena mau gimana pun juga saya butuh makan, saya bilang gitu kan. Saya harus ngamen lagi, harus balik nih ke Bogor. Nah,
Datang anak 3 itu ngajak saya sholat teh. Saya bilang silakan duluan, saya bilang gitu. Itu posisi kalau nggak salah asar teh. Dia ada ngajak sholat, saya nggak mau. Nah, habis dia selesai sholat asar, saya udah mau bangun teh, mau bawa gitar, udah rapi-rapi mau jalan gitu kan. Keluar tuh salah satu anak itu, mau kemana tadi gitu. Mau pulang, saya bilang gitu. Ikut sholat maghrib dulu, nanti aja habis maghrib. Pikir saya habis maghrib malam, saya bilang gitu kan. Dan saya bilang kalau gue jalan sekarang belum tentu gue dapat tempat buat istirahat nanti di perjalanan nih, karena saya tahu nih jalannya jauh, rumah itu jauh-jauhan teh gitu kan. Ya udah saya putusin besok pagi aja deh saya bawa pulangnya gitu kan. Nah saya nggak tahu kenapa tuh anak ngajak saya sholat maghrib, saya ngikut teh. Saya ngikut gitu kan. Iya juga ya, kali-kali ya. Kali aja kali ini didengar nih, saya bilang gitu dalam hati saya. Saya ambil wudhu, saya sholat teh. Selesai sholat kita jamaah, saya keluar barisan, saya sila di situ. Saya bener-bener marah sama Allah, saya bilang gitu. Ya Allah, saya bilang gitu, mau sampai kapan sih? Saya bilang gitu kan. Saya diginiin terus, saya bilang gitu kan. Nggak selesai nih ujian-ujian. Gitu. Kalau emang situ sayang sama saya bilang gitu. Ringankanlah ujian, saya bilang gitu. Ringanin. Marahnya saya tuh saya ungkapin tuh di doa saya itu. Bodoh amat lah saya bilang gitu kan, terserah lo kalau memang mau dicabut nyawa saya bilang, daripada saya digantung kayak gini mending saya cabut, ya Allah saya bilang gitu kan. Sampai tuh saya netes air mata, saya netes lagi seperti itu, lagi ngadu sama Allah itu. Saya dengar suara azan Isya, kita jamaah lagi teh. Habis jamaah selesai saya minggir lagi, nggak tahu kenapa saya ngeliat tasbih di situ di dekat tempat imam. Saya ambil tasbih itu, saya wirid dari situ. Saya wirid, saya bilang gitu kan. 8:30 kalau nggak salah itu, kayak keluar musola itu deh. Dan yang saya kaget, tuh anak 3 orang masih di situ. Oke. Saya bilang, loh kalian nggak pulang? Saya bilang gitu kan. Nunggu kata dia gitu. Mau ngapain nunggu saya bilang gitu kan. Lapar kan, belum makan, kata dia gitu. Dan mati saya, dalam bener saya belum makan, saya bilang gitu kan. Yuk ke tempat kita, kata dia gitu, ada makanan, kata dia gitu. Boleh lah, jauh nggak, saya bilang gitu kan. Nggak, kok deket, kata dia gitu. Ikutlah teh saya ke sana. Ternyata gangnya itu di belakang warung yang biasa saya beli kopi itu teh. Masuk samping warung itu. Nah, nggak jauh dari situ berapa meter ada padepokan teh. Dan itu padepokannya itu dari bambu semua. Di situ ada 7 kamar, 1 gazebo agak lumayan besar untuk mereka pada ngaji gitu, tadarus. Terus ada musola kecil gitu, tapi semua dari bambu. Saya bilang, kalian tinggal di sini sama siapa? Saya bilang gitu. Kita cuman 11 orang, kata dia gitu. Terus di sini yang ininya siapa? Saya bilang gitu. Guru ngajinya siapa? Ada Abah, kata dia gitu. Oh, Abahnya lagi istirahat, saya bilang gitu kan. Saya pikir Abah lagi istirahat nih, udah malam kan teh. Saya duduk, gitar saya senderin di gazebo, saya duduk. Tuh salah satu anak santri itu nyamperin saya bawa makanan teh. Saya disuguhin singkong rebus, ubi rebus gitu kan. Saya bilang, saya cobain ya, makan kata dia gitu kan. Makan, habisin, kata dia gitu. Saya makan 1 gigitan, nikmat banget gitu teh. Apa karena enak banget gitu. Apa karena saya lapar gitu kan? Kok nikmat banget gitu. Saya makan, terus saya ambil 1 lagi, habis 2 tuh kenyang tuh teh. Saya lihat kok anak-anak di sini rajin banget sampai jam segini masih tadarus gitu teh kan. Akhirnya, yuk istirahat, di kamar sebelah sana sama saya, kata dia. Oh yaudah, yuk. Belum kenalan itu siapa-siapa mereka? Nah ini tuh yang agak berat namanya. Iya maksudnya ini belum. Oke lanjut. Belum. Merinding teh. Saya paling pojok teh, kamar berdua. Jadi 1 kamar itu berdua. Di situ ada 7 kamar dan di situ ada santri 11, 12 sama saya gitu kan. Nah habis selesai dia bilang, kita biasa jamaah subuh, kata dia gitu kan, di musola. Saya pikir musola yang tadi teh gitu kan. Musola yang tadi, enggak, ini aja di sini aja, kata dia gitu. Oh ya udah. Dan saya baru tuh deh ngalamin
Saya waktu tidur di musola yang biasa aja itu, kalau bangun jam 7, setengah 6. Ini jam 4 lewat seperempat tuh bangun saya. Terus saya ikut sholat gitu kan teh. Beres-beres, terus saya ambil wudhu, kita ke musola. Kita habis sholat sunnah jamaah, sholat sunnah, terus kita sholat subuh jamaah kan. Nah yang saya kaget nih teh, kita namanya jamaah kan pasti ada imamnya dong teh. Nggak ada. Terus? Saya bilang, dalam hati saya kok ini kita ngesap semua, saya bilang gitu kan. Yang jadi imamnya siapa gitu. Tapi posisi si santrinya kayak orang mau mulai sholat gitu teh. Nah nggak lama ada suara di depan tuh teh. Allahu Akbar. Gerakan santri sama semua teh. Ngikutin. Oh saya kaget, saya bilang gitu. Ini suara tapi nggak ada wujud gitu. Allahu Akbar. Akhirnya saya dengan refleks ngikut gitu teh sampai selesai. Nah selesai sholat itu saya nggak berani nanya teh sama si santri ini gitu kan. Dan udah mulai terang aktivitas, saya sambil nanya tuh teh. Tadi sholat gini saya bilang gitu, kok ada suara tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Nggak lihat kali kata dia gitu teh. Kata santrinya. Udah, lapar nggak? Kita makan kan. Tuh dialihin tuh teh omongan saya tuh. Saya mau nanya ke sana tuh dialihin terus sama si anak ini. Akhirnya kita duduk makan teh. Biasa ubi, singkong rebus. Tiap hari tuh gitu teh. Sholat subuh besok begitu lagi. Tapi keseharian biasa teh. Biasa saya ketemu tegur sapa sama warga pun biasa gitu kan. Ada yang mau ke kebun kita tegur gitu. Mau kemana pak? Mau kemana ibu? Saya bilang gitu. Mau ke kebun. Udah akhirnya saya bilang, saya nanya nih sama anak ini. Maaf nih dek, jangan kesinggung ya. Saya bilang gitu. Saya mau nanya nih. Kalian di sini, saya belum pernah kalian makan nasi nih. Saya bilang gitu kan. Apa setiap hari makannya seperti ini? Saya bilang gitu kan. Atau kalian gak bisa masak, ada beras tapi gak bisa masak. Kalau emang gak bisa, biar saya masakin. Enggak, mau makan enak, kata dia gitu kan. Makan enak sih enggak, cuman saya heran aja gitu. Kok setiap hari kita makannya ini aja gitu kan. Ya. Ya udah, kalau emang mau makan nasi ikut yuk, kata dia gitu. Nah, kita berangkat nih teh, 2 santri sama saya, 3 kan. 1 santri ngambil jala. Jala ikan, saya bilang emang di sini ada ada sungai gitu. Laut, kata dia gitu. Belakang ini kan laut. Laut. Dalam hati saya nih teh. Emang nggak pernah main ke belakang, kata dia gitu kan. Pernah tapi saya nggak pernah ngeliat laut, saya bilang gitu kan. Ada laut, kata dia. Yuk ikut. Jalan lah teh ke belakang. Ada sampan. Jadi siapa aja warga yang mau pakai itu silakan. Boleh kan. Tapi dengan satu syarat, kalau selesai pakai dibalikin lagi ke tempatnya dengan kondisi bersih. Jadi yang mau pakai lagi enak gitu. Dan kita ngejalan nih teh ceritanya ke tengah laut. Kaget tuh teh. Seumur hidup saya tuh naik sampan ke tengah laut kita ngejala ikan. Goyang teh. Nyawa itu mungkin taruhannya teh. Kalau terbalik itu bertiga meninggal mungkin deh. Tapi alhamdulillah kita di situ dapat 1 ember teh. Ikan. Pikir saya nih teh. Kita mau bakar ikan kan. Dapat ikan kita mau bakar ikan. Makan ikan mungkin nanti beras kita bisa beli gitu kan. Nyampe di tepi kita bersihin sampan. Ikan saya panggul teh. Tapi nggak ke Padepokan pulangnya. Ke Tengkulak. Ke Tengkulak kita jual dulu ikan itu. Nah si Tengkulak itu nawar ikan itu 1 ember 30.000. Oh saya kaget, saya bilang yang bener aja pak, saya bilang gitu. Masa ikan 1 ember gede gini 30.000, saya bilang gitu kan. Ya mau gimana mau syukur, kalau nggak mau ya udah bawa lagi. Emosi saya teh. Gila mending lu aja yang ngelayan, gue yang bayarin ikannya, saya bilang gitu teh. Kalau saya punya duit mendingan gue yang bayarin ikannya, saya bilang gitu. Santrinya bilang, udah rezeki kita cuma 30.000, ambil. Saya ambil tuh teh sambil saya ngedumel dalam hati. Kurang ajar bener nih orang, saya bilang gitu kan. Gila nyawa gue jadi taruhan dibayar 30.000 dalam hati saya gitu teh. Akhirnya saya bilang, ini deh uangnya. Boleh gak saya minta uang 5.000 buat beli rokok?
Iya. Saya ke warung teh, nggak tahu nih anak kemana nih, pokoknya nyampe Padepokan tuh udah ada beras, ada inilah, kita masak. Habis selesai masak, makan gitu kan, ada ikan, ya makannya bener-bener Makan nih, makan lah nasi gitu dan kan, lauk-lauk. yang saya bilang makan yang bener-bener makan ya pakai nasi gitu kan. Nah besoknya begitu lagi teh, kalau kita mau makan enak mau nggak mau Begitu ke lagi. laut gitu kan. Kalau mau makan enak makan nasi kita harus ke laut, jual ikan lagi gitu. Nah singkat cerita teh, di hari ke-6 saya di Padepokan itu, habis sholat isya kita biasa duduk, ada yang ngaji, ada yang gini. Saya biasa di tempat gazebo itu teh, duduk sambil baca-baca lah gitu kan. Ada santri nyamperin saya teh, tapi yang beda kamar. Dia bilang, nanti yang ngambil azan subuh ya, kata dia gitu kan. Nanti ada abah mau ketemu Oh iya, dalam hati saya nih teh, saya tinggal di sini belum pernah ketemu abah nih, saya bilang gitu. Abah emang udah pulang? Udah, lagi di kamar, kata dia gitu kan. Oh, kok nggak keluar dari tadi perasaan, saya bilang gitu kan. Makan nggak ikut, kata dia gitu kan. Capek mungkin kata dia gitu. Oh ya udah, tidur teh. Subuh, saya habis azan, selesai azan, tahu saya lihat anak-anak udah rapi gitu teh. Habis azan mereka pada sholat sunnah, saya sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, saya lihat ke depan di tempat imam udah ada abah. Bagaimana wujud abah? Mungkin tingginya lebih kecil dari saya, badannya kayak saya. Usia? Usia kalau saya taksir teh ya, kalau lihat dari perawakannya mungkin 70-80-an. Oke. 70 sampai 80. Oh ini sosok abah tuh, saya bilang yang saya tunggu-tunggu tuh gitu kan. Baru pertama itu perdana saya ketemu dia di hari ke-7. Akhirnya sholat nih teh, jamaah ya, kita ngesaf, si abah nengok belakang, rapetin barisannya, rapet teh. Udah saya ikut semua, udah ngejajar, baru abah, Allahu Akbar. Ini nggak asing suara ini teh, tuh. Oke. Saya bilang, ini saya nggak asing suara ini nih, saya bilang gitu. Ini suara sering saya denger, tapi di mana gitu. Baru enggak kalau itu selama ngambil sholat itu suara abah. Tapi ini di hari ke-7 baru ketemu abahnya. Wujudnya jelas. langsung jelas teh. Oke. Selesai sholat, biasa saya misahin diri teh, sambil doa, saya ngewirid, sebenarnya anak-anak udah pada ada yang keluar gitu teh. Pas saya melek lagi jam 5 seperempat atau jam 5 berapa gitu teh. Pas melek ada abah di depan saya tuh, sambil sila. Saya bilang, ya kaget teh gitu kan. Langsung saya spontan, saya bilang, saya cium tangan, saya bilang, Assalamualaikum abah. Saya bilang gitu kan, saya Yudhistira abah. Maaf kalau saya selama ini tinggal di sini belum ketemu abah, saya bilang gitu kan. Abahnya cuma senyum teh. Nggak ngomong apapun. Dan dia bilang, pas megang tongkat dia mau berdiri, dia megang kepala saya gini teh. Giniin, kamu pulang minta maaf sama orang tua kamu. Pluk. Ada satu buah benda yang jatuh di pangkuan saya teh. Dan itu pas diusap begitu saya kayak blank gitu teh. Si abahnya lewat belakang saya lihat ke sini, ada yang ketinggalan si abah. Saya mau kejar teh. Saya kejar keluar. Saya bilang tanya santri yang lain, abah kemana? Saya bilang gitu kan. Abah udah berangkat, ada yang jemput. Perasaan barusan dalam hati saya gitu kan. Ya udah, sini. Disuruh pulang ya sama abah, kata dia gitu kan. Iya, saya bilang gitu. Ya udah, makan dulu, kata dia gitu. Dia siapin. Saya makan teh di gazebo itu. Dan tahu teh itu makanan mewah teh. Apa aja? Ikan bakar. Oke. Ayam bakar. Pokoknya mewah lah. Lalap semua. Kayak ada pesta lah ya, kayak ada tamu gitu. Saya bilang, kalian kapan masaknya ini? Saya bilang gitu. Ini dari tamu abah tadi datang. Tadinya buat abah, karena abah buru-buru suruh makan, dimakan sama kita aja. Oh ya udah, makan teh. Gitu kan. Setelah ini saya dikasih
uang teh, sama anak itu dari abah Oh, buat di jalan. oke. Kasih Dikasih uang berapa itu? 5.000 teh. Oke, Kasih 5.000 aja. 5.000 aja. Udah saya pamitan. Kayaknya berat banget teh buat Engkang keluar dari situ tuh, berat banget. Dia bilang, jangan nengok ke belakang, lurus aja keluar. Saya nggak bisa nganter sampai sana. Kata santri itu. Iya, pokoknya jangan nengok ke belakang, lurus aja. Kata dia gitu. Kalau nengok ke belakang nanti ya malah betah, kata dia gitu. Oh ya udah, keluarlah nih saya Padepokan itu. Sebelum saya pulang saya mampir ke warung itu. Oh iya, dulu. yang langganan. Nah, Bu, saya bilang gitu, punten saya mau beli rokok, saya bilang gitu kan. Saya kasih nih pakai uang yang dari abah itu. Ini uangnya Bu, saya bilang gitu, beli 2 batang aja, saya bilang gitu kan buat nemenin saya perjalanan. Si ibu tuh ngasih rokok sebungkus teh ke saya, rokok filter tuh sebungkus, uangnya dikembaliin ke saya. Bawa kata dia gitu kan. Ini anggap aja dari saya, kata dia gitu kan. Rokoknya buat nemenin di perjalanan. Oh, bener Bu, makasih deh kalau gitu. Kasih rokok sebungkus, uang 5.000 nggak diambil sama si ibu itu teh. Jalan lah teh saya ke arah pertigaan yang musola itu. Iya. Ada bapak-bapak bawa motor nungguin saya. Oke. Mau ke terminal ya, kata dia gitu. Ayo. Kok nih orang tahu saya mau ke terminal. Iya, saya mau ke terminal. Ayo sekalian bareng sama saya, kata dia gitu. Tapi saya nggak punya uang Pak, ada uang 5.000 doang. Udah naik, kata dia gitu. Naik tuh teh saya sampai terminal Sukabumi. Ternyata si bapak itu punya warung teh di sana. Mungkin sekalian kali ya. Sampai situ saya disuguhin rebusan singkong, pisang goreng gitu teh, sama teh manis. Minumlah di situ sambil nungguin elopnya teh. Nah itu elopnya ada, kata si bapaknya. Kalau mau pulang sekarang nggak apa-apa. Pulang lah, saya pamit sama bapak itu. Bapak itu nggak mau dibayar teh. Iya. Nah saya ngomong, Pak boleh nggak saya ngamen? Oh nggak mungkin, ngamen mah di elop, kata dia gitu. Kalau dari sini ke terminal Berandang Siang berapa ya? Udah naik aja, kata si abangnya. Saya naik aja, tapi saya punya uang 5.000. Udah naik aja. Naik deh tuh. Dan nggak bayar, nggak mau dibayar si abangnya. Sampai di Berandang Siang. Itu kamu nggak tidur? Nggak tidur. Ngeri juga ya? Ngeri juga teh. Kejadian. Kemana lagi nih gue gitu. Kemana lagi, makin jauh nih saya bilang gitu. Oke. Sampai di Berandang Siang, saya izin sama kondektur, saya mau ngamen. Nggak boleh ngamen, kata dia, kalau mau pulang naik aja. Tapi saya nggak punya uang, naik aja. Jadi selama perjalanan itu uang nggak kepake teh. Dan itu gratis. Nyampe lah di rumah teh. Nyampe di rumah, saya turun dari angkot itu ke rumah, jalan kaki. Dan biasa warung yang dekat-dekat rumah tuh sering saya nongkrong itu teh sama anak-anak. Itu ngeliat saya aneh teh. Kenapa? Ngelihat saya aneh. Apa Dan gak ada yang berani mereka nanya. Oke. Dan saya bilang, ya udah biarin aja lah. Dalam hati saya panggil teman saya juga pada diem gitu. Ya udahlah, saya pulang aja. Emang tujuan saya mau pulang kan. Sampailah di rumah teh. Ada nenek saya di situ yang ngurusin saya dari kecil teh. Kaget teh. Kaget ngelihat saya. Dia teriak manggil bapak saya, manggil bibi saya. Saya tinggalkan di rumah bibi. Kata dia gitu kan. Yunis pulang, kata dia gitu kan. Wah tuh langsung dipeluk sama nenek. Kamu kemana aja dek, kata dia gitu. Iya di Sukabumi, saya bilang gitu kan. Kok ngapain, kata dia gitu. Akhirnya saya bilang saya capek, Pak. Saya bilang itu boleh nggak istirahat. Tidur tuh teh saya. Saya tidur di rumah. Pas bangun itu semua keluarga datang teh. Ponakan semua datang. Lebaran dah tuh ibaratnya. Kayak barat Bener lebaran. gak? Iya. Kayak lebaran ngumpul deh tuh. Ngumpul dan nggak ada yang berani satupun bangunin saya teh. Oke. Cuman bapak saya pun katanya cuma ngeliatin, nenek saya cuma ngelus-ngelus gini doang gitu. Bangun lah saya bilang, wih, kok banyak orang ya, gitu, banyak keluarga gitu. Kenapa gitu kan? Nah ponakan tanya saya teh, dari mana aja sih, kata dia gitu kan. Lama banget kata dia gitu kan. Biasa habis ngamen terus ke rumah teman, saya gituin aja teh kan, ngobrol-ngobrol.
Bapak lah buka omongan. Kamu dari mana, Dek? Jujur sama Papa. Sukabumi. Sukabuminya mana? Papa tuh udah kemana-mana sampai Garut, sampai pulang ke Tasik kata dia gitu kan. Nyari kamu doang nih kata dia gitu kan. Teman-teman kamu udah Papa sebar semua. Kata dia gitu. Sampai Papa bikin poster kamu hilang, dicari orang hilang gitu kan. Oke. Kamu nggak pulang-pulang setahun gitu. Hah? Serius setahun teh. Oke. Saya balik 2012. Padahal di sana cuma 7 hari. Iya. Dia Ya bilang, lebihnya sama yang di depan 4 hari. Ya, oke lah kita 10 hari 10 deh. hari. Wah, bener Pak saya bilang gitu. Ini 2012 kata dia gitu, bulan September. Kamu setahun pas ini kamu pulang nih kata dia gitu kan. Oke. Tadi gue ngantuk banget jadi melek banget ini. Terus saya bilang, Lanjut. saya masih nggak percaya teh. Saya lihat kalender terus saya lihat handphone ponakan. Bener 2012 September. Pantesan teman saya nggak berani nanya. Orang saya dibilang saya udah nggak ada. Udah dipikir udah nggak ada gitu. Karena emang udah lost gitu. Nggak ada kontak sama sekali. Nyari pun susah gitu. Akhirnya cerita-cerita. Saya bilang saya di Sukabumi. Sukabuminya mana? Boleh saya sebutin teh? Boleh? Tapi kayaknya Iya harus nanti iya, di sensor aja kan nanti ya. Lah di like. Kirim gue. 2 menit lagi tambah saya ilmu hitam. Karena jaraknya cuma begini. Jadi kalau gue mau jadi putih ya gue kesini. Kalau gue mau jadi hitam ya gue kesini. Udah. Oke lanjut. Nah, nenek penasaran sama papa. Kalau emang kamu bener ada di Sukabumi, kita ke sana. Tunjukin tempatnya. Nah, gitu kan. Jangan-jangan nih, kamu anak laki-laki soalnya. Oke. Kata dia gitu kan. Papa nggak mau kamu nanti berbuat ulah yang enggak kata dia gitu kan. Ya kan pikirannya begitu. Apalagi sampai yang aneh-aneh gitu kan. Iya boleh saya bilang gitu. Tapi di sana kita ada santri Pak, ada abah. Saya bilang gitu kan. Jangan sampai tangan kosong berangkat ke sana. Kalau bisa bawain makanan lah. Saya bilang gitu. Ya udah nanti kita belanja di sana di pasar kata dia gitu kan. Santrinya usianya berapa tahun sih yang ketemu sama kamu kira-kira saat ketemu usia dulu deh? Dari Yang 3 bocah itu nemuin kamu? di bawah 10 tahun deh. Oke, masih bocah lah ya. Oke, yuk Dan lanjut. itu 11 santri itu usianya dari 11 tahun ke bawah sampai 7 tahun lah. Nggak ada yang dewasa tuh. Santrinya anak kecil. Kamu doang lah ya yang paling dewasa. Paling bahasanya. dewasa. Oke lanjut. Akhirnya saya datang ke sana teh. Kan belanja dulu nih di pasar sama bapak sama nenek gitu kan. Terus kita sewa mobil berangkatlah sampailah di warung itu. Di warung si ibu, ya kan. Saya bilang, "Bu, Assalamualaikum." Saya bilang gitu kan. "Waalaikumsalam. Ini Bu, saya balik lagi, saya bawa orang tua saya mau ke belakang mau ketemu abah." Saya bilang gitu kan. Si ibu itu langsung speechless teh. Ke belakang. Kali gitu teh ya kan. Mau ngapain gitu mungkin. Bu, ada kopi nggak? Bapak saya mau ngopi tadi gitu kan. Nenek saya mau ngeteh. Ngopi nih ngobrol-ngobrol saya bilang. Si ibu itu merhatiin saya teh. Merhatiin obrolan saya dengan orang tua saya. Tapi masih kenalin kamu? Enggak kenal. Padahal kamu kenal sama dia? Saya kenal ibu itu. Kamu ngeh banget dia? Ngeh banget. Oke. Orang baru berapa hari teh saya pulang. Nah saya bilang, "Bu, saya ke belakang dulu ya." Saya bilang gitu kan. Orang tua saya nanti nyusul ke belakang. Si ibu tuh langsung, iya. Ibu itu ngelirik gitu teh. Saya ke belakang tuh ibu itu ngelirik gitu. Mungkin selama saya di belakang ibu ini nanya mungkin ya sama orang tua saya ada apa mau ngapain di sini gitu mungkin teh. Saya ke belakang itu tahu nggak teh? Apa? Kebun singkong sama empang. Padepokan itu nggak ada. Luas. Ya luas teh. Kebun singkong, kebun aja. Dan empang? Empang nggak ada padepokan. Nggak ada laut? Nggak ada. Jauh malah teh. Jauh. Oke. Yuk lanjut. Akhirnya saya masih di belakang nih sambil nyari-nyari di mana gitu. Tapi posisinya di sini gitu kan. Akhirnya datang nih nenek saya, bapak sama yang punya warung. Dia bilang gitu, "Bu, ini padepokan kemana?" "Padepokan yang mana ya?" Kata dia gitu kan. "Yang di sini Bu." Saya bilang gitu. "Anak-anak," saya bilang gitu, "pada kemana pindahnya?" Saya bilang gitu. Wah, ibu itu udah debat lah sama saya. Saya bilang saya tetap kekeh kalau di sini ada padepokan.
Yaudah kita di depan aja, warung nggak ada yang nungguin kata dia gitu. Kita ngobrol di depan aja. Ngobrol lah Bu di depan. Saya tetap debat nih sama ibu warung. Kekeh lah. Keke lah si Bu. Saya pokoknya keke di sini. Kemarin baru saya tinggalin kok Bu. Saya bilang gitu, Bu udah lupa sama saya. Saya aja baru melihat ketemu hari ini. Saya bilang, ibu jangan bercanda. Saya bilang gitu kan. Saya jauh-jauh dari Jakarta nih Bu kesini. Saya bilang gitu kan. Pengen ketemu Abah. Saya bilang gitu kan. Pindahnya kemana nih Padepokan? Saya bilang gitu. Saya tetap argumen teh sama ibu itu. Akhirnya ngundang lah warga yang ngelihat saya lagi cekcok, disangka saya berantem. Datang satu, mungkin tukang ojek gitu teh, ngobrol. Si bapak itu juga mastiin kalau emang di belakang itu kebon, nggak ada Padepokan. Nah akhirnya anaknya si ibu warung datang teh, umurnya mungkin 21 tahunan lah, 20-an lah. Ini sebelum anak saya lahir, sampai sekarang udah besar nih, itu di belakang emang kebun singkong, nggak pernah ada Padepokan, dari gitu. Dalam hati saya tetap kekeh teh, karena saya ngalamin itu, gitu teh. Dan ibu itu ya kasih kamu. Iya, gitu. Lagi cekcok begitu, akhirnya ada salah satu warga bilang, kita panggil juru kunci. Oke. Mulai nih. Hadirlah, datanglah juru kunci ketemu saya. Juru kunci ini saya sebut namanya Mang Jaat ya teh. Jaat ini datang ketemu saya. Dia bilang, kamu duduk, jelasin sampai di mana kamu ketemu Padepokan itu, gimana caranya? Kalau emang kamu ketemu Padepokan itu. Saya bilang saya ceritain tuh teh dari awal semua saya ceritain ke Mang Jaat, saya bilang gitu kan, sampai saya bilang saya ketemu Abah. Benda dari Abah? Ada. Terus. Saya bilang pas saya bilang saya ketemu Abah, si Mang Jaat ini langsung gini teh, si mukanya tuh kayak kaget gitu. Abah kata dia gitu kan. Iya, saya bilang saya ketemu Abah, saya bilang gitu kan. Kamu yakin ketemu Abah kata dia gitu. Yakin dong, kemarin saya bilang gitu kan, ketemu Abah. Kalau emang kamu ketemu Abah, saya pengen tahu ciri-ciri Abah yang kamu ketemu sama kamu tuh ciri-cirinya kayak gimana. Saya bilang alisnya nyambung teh, saya bilang gitu. Pak, alisnya nyambung dari sini ke sini, jenggotnya segini, saya bilang gitu kan. Itu meja teh digeser sama dia, saya dipeluk. Dipeluk saya terus dipeluk sama banyak, dibilang ada wejangan apa untuk warga saya di sini atau untuk saya? Ada wejangan kan? Gak ada Pak. Kamu jangan bohong kata dia gitu. Gak ada, saya cuma disuruh pulang, suruh minta maaf sama orang tua saya. Udah itu aja. Terus ada sesuatu nggak yang dititipin? Gak ada, saya bilang itu. Padahal bukan dititipin kan jatuh itu mah teh. Itu apa sih bentuknya? Tasbih. Jatuh itu, saya bilang. Bukan titipan, bukan ini saya nitip, bukan, tapi jatuh gitu ya. Dan saya emang rencana balik ke situ mau ngembalikan itu sekalian gitu kan, ngenalin orang tua saya ke Abah. Dia bilang, jadi si juru kunci ini teh punya bapak, sebelum dia jadi juru kunci, bapaknya jadi juru kunci. Gitu kan. Nah, bapaknya ini ada bapaknya lagi, juru kunci sebelum bapaknya gitu. Kakeknya lah gitu kan. Nah, kakeknya ini dulu pernah ketemu Abah teh. Dan pernah ada kejadian sama persis kayak kamu. Dan itu jadi obrolan dari kakeknya ke bapaknya terus ke dia nih. Pernah ada cerita dulu ada seperti kamu kata dia gitu kan. Waktu masih kakeknya yang menjabat jadi juru kunci di sini. Nah, ketemu si Abah ini saya ceritain secara detail ciri-cirinya ke si Mang Jaat ini, bahwa Mang Jaat ini memang mengakui bahwa benar adanya. Gitu kan? Tapi halnya bukan nyata. Dari si kakeknya Mang Jaat ini, itu sebelumnya pernah ada kejadian juga sama kayak saya teh. Jadi orang yang udah putus asa juga mungkin kayak saya. Itu dikembalikan norma itu. Itu orang ke-15 waktu zaman kakeknya. Nah saya orang ke-16 nih. Tapi di generasi selanjutnya di 2 generasi ya dia. Saya orang ke-16 kata si Mang Jaat itu.
Saya masih nggak mikirin ke sana. Yang saya pikirin kemana nih Padepokan. Iya, Saya bilang betul. gitu kan. Karena baru kemarin saya bilang saya tinggalin tiba-tiba nggak ada. Kamu gak usah mikirin Padepokan, kata dia gitu kan. Dari dulu sampai saat ini saya bilang kata Mang Jati tuh, saya pengen banget ketemu sama sosok Abah, tapi belum pernah ketemu. Kamu orang bukan pribumi sini, udah bisa ketemu Abah, kata dia gitu kan. Saya juga nggak tahu Pak, saya bilang gitu, saya bisa ketemu dengan Abah, saya bilang gitu. Dia memang nggak ada direncanakan, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya setelah dari situ saya ngobrol sama ibu warung, saya bilang saya ngobrol, Mang Jat ini ngejelasin lah ke orang tua saya, karena orang tua saya masih belum, Masih iya bingung Iya. dan gimana. nggak ngerti ini sebetulnya bener nggak sih anak saya di sini gitu. Jadi jelasin memang betul adanya, kata Mang Jat itu dulu memang ada orang luar juga, nggak hanya orang dari mana-mana, pernah kesasar kayak begini juga. Katanya nih kalau yang putus asa tapi ingin balik lagi, minta ke Allah, dijemputnya sama ini gitu. Ada yang jemputnya kayak ini. Mungkin kalau saya Putus asanya mati, lain lagi. putus asanya semuanya, saya cuma mikirin dunia. Iya. Dunia nih teh, kita bicara dunia, saya pengen kaya atau gimana. Yang Iya, ngejemput lain bukan lagi. ini. Yang gitu dong, lu nyindir gue ya. Apa? Gue kan putus asa saat itu. Gue dijemputnya sama yang lain lagi. Jadi dukun ya. Tapi gini, oke, saat itu di kampung si Mang Jaat bilang, ya memang yang menjemput Abah. Siapa 3 anak laki-laki itu? Jadi Apakah ada napak tilasnya Abah atau? nama Abah, Oke. ya kalau santri yang jemput saya, Gue yang merinding. Bukan lu. Lu orang Sunda asli bukan? asli Banget. banget. Tahu sejarah siapa? Nggak tahu Tahu teh. sejarah gimana Nggak tahu. dia di luar ini. Dan Oke. dan itu nih teh, pertama kali saya nginjak Sukabumi itu, Itu. dan saya tahu nama daerah itu ya itu. Karena itu. Nah, akhirnya setelah itu saya pulang teh, dan udah kita pastikan dan kita udah dikasih penjelasan sama warga setempat bahwa bener adanya kamu pasti di sini, saya percaya. Karena dengan kamu cerita seperti ini, dengan sosok Abah yang kamu ceritakan ini memang betul adanya. Dulu memang pernah ada di sini. Dan itu Abah selalu nggak hanya di sini aja. Dimanapun. Di kampung ada, kampung manapun pernah ada kejadian kayak gitu juga. Ya dimanapun Iya. ada. Ada Siapapun dia yang kehilangan Iya. arah. kehilangan arah, ada kata dia gitu. Dan bukan kamu aja dari gitu. Nah waktu zaman kakeknya itu teh, itu yang hilang kayak sama kayak saya gitu. Tapi dia nggak pulang teh, dia ikut itu, ikut Abah. Karena dia mau pulang berat ngelihat ke belakang, Balik lagi jadi. balik lagi akhirnya. Jadi ngikut Abah. Mungkin ya teh dari mereka tuh, dari 11 orang itu. Dan kalau saya runtunkan lagi teh, dari 7 kamar itu kan 11 orang, Iya, ada sisa kan. ya kan. Jadi kan kalau 12 kan 6 kamar, pas sama saya nih. Ada 1 kamar yang nggak kebuka, kamar apa? Saya bilang gitu. Dan itu kamar memang belum pernah dibuka, tapi nggak plong gitu teh. Kayak kalau kamar kita kan dibuka semua gitu pintunya. Itu cuma 1 anak, dan bukan yang ngejemput saya teh. Ada 1 anak yang usianya paling muda, Oh, oke. paling muda. Anak kecil lah, Nah. banget bocil gitu. Dia yang bisa masuk ke kamar itu, tapi santri yang lain nggak ada yang bisa masuk. Nggak dapat izin dari Abah. Cuma santri itu doang yang bisa masuk. Dan saya belum pernah ngeliat dalaman kamarnya kayak gimana. Dan yang saya bikin senang gitu ketemu Abah, wibawanya teh kayak ada cahaya gitu. Saat itu kamu ganti baju gimana? Dikasih sama mereka? Pakai iya ada Masa dikasihkan sama dikasih, mereka? tapi baju-baju koko gitu teh. Dan dibawa nggak pulang? Enggak ada. Yang saya bawa cuman Baju kamu pakai hari kamu Ada berangkat dan kamu pulang. Iya. Sama uang 5.000 sama yang Uangnya masih ada saat itu di rumah. ada. Kamu kasih tahu ke bapak kamu ini uangnya. Iya. Uang lama. Uang keluaran 2001 kalau nggak salah. Iya, uang lama. Sampai saiki deh. Oke. Dan saya main ke 2014, saya itu kalau nggak salah 2014 main ke Serang Barat teh.
Keramat Watu. Saya ketemu Ustadz lah di sana. Ketemu Ustadz, saya kasih tahu tasbih. Saya bilang gitu, saya pengen ngembaliin tasbih ini sebetulnya. Saya bilang gitu, mau ngasih ini. Cuma saya nggak cerita terlalu banyak gitu teh di Ya Keramat cukup Watu dulu. itu doang, kayak gue pengen balikin tapi kemana? Iya, dan saya Kemananya? habis dari Keramat Watu itu, saya tasbih itu uang itu ditawar teh, mau dimahar Berapa? 40. Kamu nggak mau? Nggak mau, kayaknya Berat. gitu teh. Tapi gimana ibadahmu sekarang? Kalau ibadah alhamdulillah sih teh, Percaya dengan kasih sayang Allah? kasih sayang alhamdulillah, percaya teh. Sudah nikah lagi? Sudah Sudah punya anak? sekarang mau 3 teh, sekarang lagi ngisik. Waduh, alhamdulillah. Semoga lancar sampai Amin, persalinan. amin teh. Pengalaman Bang Yudis itu nggak semua orang bisa dapetin. Itu ya. Contoh halnya kayak saya. Kenapa saya bilang sama? Saya juga dapetnya di daerah sana. Tapi bedanya putus asa kita beda. Putus asa saya jalurnya ngikut orang yang emang ngajakin saya untuk hitam. Kalau seandainya saya ketemunya sama kayak yang kamu alami, wah saya bahagia banget. Berarti ya sahabat mistis yang ngalamin kayak kisahnya Bang Yudis ini, berarti jalan Allah itu jalan yang nggak pernah kalian tahu, bakal rencananya kayak gimana tuh nggak akan pernah tahu. Kamu dapat kisah itu yang mungkin banyak orang yang ngiri dengan kisah si manusia pencaci maki Tuhan, ternyata disenggolnya dengan bahagia banget. Kamu disenggolnya, dicoleknya bahagia loh. Diajarin bagaimana hidup sederhana, penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Yang saya yakin sampai detik ini kamu ngobrol sama saya, kamu masih ngebayangin suasana di Padepokan itu. Iya teh, benar. Suasana nunggu di depan musola, terus 3 anak itu datang ke musola. Dan orang jemaah situ nggak ada yang ngehin kamu tidur di situ? Ada warga, Oh, tapi ada. pas saya balik lagi ke sana itu Nggak ngehin? nggak. Kayak pada lupa semuanya? Ngeblank gitu teh. Oke Bang Yudis, beberapa dari cerita Bang Yudis kenapa harus dibip atau dirahasiakan, karena itu nama-nama yang memang harus kita lindungi. Haknya Bang Yudis harus dibip, ya kita harus sensor. Nggak semua cerita itu harus dipublikasikan karena kadang-kadang netizen ada yang percaya, ada yang tidak. Ini nama yang benar-benar harusnya patut kita kirimin Fatihah terus. Kita yakinin Nabi Khidir masih ada. Ya, saya percaya itu, tapi nggak tahu ada di mana. Jadi Allah itu kasih pertolongan kita itu lewat mana aja. Buktinya yang katanya Nabi masih hidup, ada Nabi Khidir, bukan katanya, kalau saya masih mempercayai itu. Berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan dan meminta pertolongan sama Allah. Bang Yudis, terima kasih banget ceritanya. Sama-sama teteh. Sangat menginspirasi. Siap, teh. Buat orang-orang di luar sana yang lagi gak ada jalan keluarnya, lagi putus asa, mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya. Allah kasih keberkahan kayak kamu, Amin, kasih cinta kasih sayangnya. Jadi buat kalian semuanya, pelajarin yang baik-baik dari Bang Yudis, dari cerita ini. Yang buruk buang, benar nggak Bang? Kita buang yang jelek-jelek. Apapun hikmah ujian itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian yang Allah kasih, Tuhan kasih, itu caranya memang beda-beda. Yang penting satu, percayakan Allah kita, Tuhan kita akan selalu ada di samping kita. Kitanya aja yang kadang-kadang lupa marah sama dia. Ya, terima kasih buat sahabat misi semuanya. Saya masih nanti di balik layar saya mau ngoceh-ngoceh dulu sama Bang Yudis. Jadi kita akhirin semuanya. Terima kasih Bang Yudis, sahabat misi, kru semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.